Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini di Masjid At-Tabayyun Meruya, Jakarta Barat, Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat Bapak Ibu sekalian, tidak ngantuk, tidak merem sampai akhir kajian. Sanggup insyaallah? Baik. Mungkin boleh merapat yang sebelah kanan terutama, agar nanti yang baru bergabung bisa lebih mudah dapat tempat. Anda merasakan suaranya gaung? Gaung. Kalau yang satunya enggak gaung? Oh, coba kita lihat yang satunya. Agak kurang ini soal. Bismillah. Yang ini enggak ya? Lebih terang. Sama. Jelas, jelas. Jelas. Bismillah. Alhamdulillah, semoga lebih baik. Kita mau belajar melanjutkan kajian buku Prinsip Hidupku. Dan yang terakhir kita sudah menyinggung tentang masalah tawakal. Insyaallah di kesempatan kali ini sesuai dengan lanjutan bab, kita mau bahas tentang akhlak yang baik. Kalau judul di buku akhlak baik bisa dipelajari. Halaman berapa? Oh, bukunya enggak mau. Halaman 71. Yang punya buku silakan dibuka halaman 71. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah akhlak, ada banyak sekali motivasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita belajar akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik, salah satu sebab seorang hamba bisa mendapatkan balasan surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih, nanti Anda bisa catat hadis itu, mudah-mudahan jadi tambahan motivasi karena bagian ini tidak ada di buku. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaikum. Dan orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bisa bersikap terbaik kepada istrinya. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan ketika seseorang sudah mendapatkan nikmat iman, maka kelebihan antara satu dengan yang lain, tolak ukurnya salah satunya adalah akhlak. Sehingga di antara orang mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua,
Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal mu'mina yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili sa'imin nahar." Seorang mukmin bisa mendapatkan derajat dengan akhlak baiknya. Seorang mukmin bisa mendapatkan derajat dengan akhlak baiknya sampai pada tingkatan derajat orang yang rajin tahajud di waktu malam dan yang rajin puasa di waktu siang. Seorang mukmin bisa mendapatkan derajat seperti orang yang rajin tahajud di waktu malam dan puasa di waktu siang dengan apa? Akhlak baiknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan juga Abu Dawud dalam sunannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Sudah? 2 hadis ya. Berikutnya hadis yang ketiga. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat nilainya di timbangan melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih berat nilainya di timbangan melebihi akhlak yang mulia. Sudah? Sudah dapat berapa hadis? 3. Dulu ulama nyari satu hadis harus melakukan perjalanan 1 bulan. Anda dapat 3 hadis, berapa bulan perjalanannya? 1 jam, setengah jam. Selanjutnya, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat dengan kedudukanku besok di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahasinukum akhlaqa." Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita ulang, di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya besok di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga dan dinyatakan hasan oleh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Baik. Yang jika kita perhatikan, dengan akhlak yang terpuji, seorang hamba diberi keistimewaan oleh Allah, derajat surganya diangkat. Karena manusia yang derajat surganya paling tinggi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan orang yang paling dekat kedudukannya denganku besok di hari kiamat adalah yang paling terpuji akhlaknya. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis dari Abu Hurairah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebab terbesar seseorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebab terbesar orang masuk ke dalam surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk berakhlak yang baik. Baik.
Anda sudah mendapatkan 5 hadis yang semuanya menyebutkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Sekarang coba dirangkum, Pak. Apa saja keutamaan yang disebutkan dalam 5 hadis tadi bagi mereka yang punya akhlak yang mulia? Satu apa tadi? Disebut paling sempurna imannya. Yang kedua mendapatkan derajat seperti orang yang rajin tahajud dan puasa. Yang ketiga mendapatkan timbangan amal yang berat. Yang keempat paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Yang kelima paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Kalau melihat 5 ini, kurang apa lagi untuk dijadikan motivasi? Sehingga ketika orang membaca, ini yang menjadi sebab paling banyak orang masuk surga, didekatkan derajatnya dengan Rasulullah SAW, disebut paling sempurna imannya, disebut oleh Nabi SAW paling berat timbangan amalnya, mukmin yang paling baik, dan seterusnya. Sudah semestinya itu menjadi motivasi bagi kita untuk memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, kalau akhlak yang baik memiliki 5 keistimewaan yang tadi kita bacakan, terus apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu? Anda bedakan 2 hal ini. Ada akhlak, ada takhalluq. Ada akhlak, ada takhalluq. Kalau akhlak artinya peringai, budi pekerti. Kalau takhalluq, upaya untuk mewujudkan akhlak. Kalau takhalluq, upaya untuk mewujudkan akhlak. Terkadang Nabi SAW memuji sebuah keadaan, namun maksud beliau adalah usaha untuk mewujudkannya. Sebagaimana terkadang beliau mencela sebuah keadaan, tapi maksud beliau adalah mencela perbuatannya. Sebagai contoh, biar nanti Bapak tergambar ya. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Pertanyaannya, antara lelaki yang cakep dengan lelaki yang jelek, mana yang lebih dicintai Allah? Antara lelaki yang cakep dengan lelaki yang jelek, mana yang lebih dicintai oleh istri? Cuma satu masalahnya, tidak ada pilihan yang lain. Antara lelaki yang cakep dengan lelaki yang jelek, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Apakah terlahir cakep dan terlahir jelek itu membedakan kedekatan orang dengan Allah? Tidak. Kenapa? Di luar pilihan. Karena apa? Di luar pilihan. Sehingga ada orang misalnya terlahir dalam keadaan semua serba kurang. Warna kulitnya di bawah rata-rata misalnya ya. Penampilannya di bawah rata-rata dan semua penampilannya kurang. Bisa enggak dia jadi orang yang dekat dengan Allah? Bisa? Bisa. Lalu apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Nah, makna yuhibbul jamal bukan artinya Allah mencintai orang yang cakep. Tapi maksudnya adalah Allah mencintai orang yang berusaha untuk menghias dirinya sehingga tampak lebih cakep. Maka makna yuhibbul jamal artinya adalah yuhibbut tajammul. Allah menyukai upaya agar orang lebih cakep. Maka merawat diri biar badan ini gak gampang rusak, biar lebih rapi, kelihatan lebih bagus. Itu bagian dari sunnah. Sebagaimana Nabi SAW menyisir rambutnya, Rasulullah SAW memakai parfum, menggunakan pakaian yang rapi, karena beliau tidak mengajarkan hal yang kumuh.
Walaupun orang itu cakep tapi nggak pernah mandi, rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, kelihatan apa? Kumuh, nggak menyenangkan. Paham di sini? Sehingga yang dimaksud Allah mencintai hal yang indah adalah upaya untuk mewujudkan keindahan. Contoh yang lain, Nabi SAW berpesan, la taghdab, jangan marah. Bisa nggak Pak jangan marah itu? Hah? Bisa? Yang namanya marah kan kadang muncul tanpa kendali. Misalnya bapak-bapak, tiba-tiba istrinya ngomong yang nyelekit. Saat istrinya ngomong yang nyelekit, Anda muncul emosi. Baik, bisa nggak itu dihilangkan? Jangan marah. Lah gimana, saya sudah terlanjur marah. Pokoknya nggak boleh marah. Nah, terus buangnya kemana ini? Karena marah itu muncul, ada trigger, ada pancingan. Begitu ada pancingan, misalnya orang menyakiti hati Anda atau orang mendolimi Anda, tiba-tiba muncul rasa marah dalam diri Anda. Dibuang bisa nggak? Bisa dibuang? Marahnya dibuang ke mana? Cari pohon pisang ya, terus dihantam. Orang tidak akan bisa membuang amarah yang sudah ada dalam hatinya. Sampai misalnya disalurkan dengan cara melampiaskan emosinya dan seterusnya. Baik, terus apa makna la taghdab, jangan marah? Kalau maknanya hilangkan rasa marah atau jangan sampai kamu marah, itu tidak mungkin karena marah terkadang muncul dengan sendirinya. Artinya itu di luar kendali manusia. Apa makna jangan marah? Jangan lampiaskan amarah. Kalaupun kamu marah, jangan dilampiaskan. Sehingga terkadang marah tiba-tiba muncul, tapi buat dirimu tetap tenang, jangan lampiaskan amarahmu. Itulah makna la taghdab, jangan marah. Baik, kembali ke akhlak. Kita diperintahkan untuk berakhlak. Tapi Pak, yang namanya akhlak kan kadang bawaan lahir. Susah untuk diubah. Terus apa makna berakhlak yang baik? Sementara terkadang akhlak itu melekat sebagai bawaan lahir yang ada pada diri setiap hamba. Nah, disitulah para ulama mengatakan perintah untuk berakhlak baik itu maknanya adalah at-takhalluq bi akhlaqil karimah. Berusaha untuk memperjuangkan akhlak yang baik. Artinya apa? Akhlak itu bisa dipelajari. Sehingga ketika kamu berinteraksi dengan siapapun, maka jaga dirimu baik-baik, berusahalah mengupayakan agar kamu punya akhlak yang istimewa ketika sedang bersama dengan dia. Maka kamu mengupayakan apa yang kira-kira nggak sopan dilakukan, jangan dilakukan. Apa yang nggak disukai oleh kawan kamu, jangan dilakukan. Aku pengen ngentut ya Pak, tapi kok diteban banyak orang. Orang yang punya akhlak gimana? Dia kan menepi dulu, minggir dulu, cari tempat yang aman, yang tidak ada kipas anginnya. Saya pengen seperti ini, tapi kok nggak enak kalau ketemu orang. Maka dia menepi dulu. Itulah contoh akhlak yang baik. Nah, seperti ini bisa dipelajari. Oleh karena itu, akhlak yang baik ada dua keadaan. Yang pertama, bawaan lahir dan itu anugerah dari Allah. Yang kedua, akhlak itu adalah hasil dari proses belajar. Tayyib. Sebelum ke sana, kita akan belajar terlebih dahulu tentang kondisi Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang akhlaknya paling baik. Bahkan akhlak beliau adalah mukjizat. Sebagian ulama mengatakan bagian dari mukjizat Nabi SAW adalah akhlak Rasulullah SAW. Sehingga hampir tidak mungkin, mustahil ada orang yang bisa punya akhlak seperti itu selain Nabi. Karena saking istimewanya akhlak beliau. Coba saya tanya, ada nggak di antara bapak-bapak dulu ya? Kalau yang ibu saya yakin gagal. Yang bapak-bapak, pernah nggak bapak sepanjang hidupnya dari mulai kecil sampai usia sekarang, apakah Anda pernah mencela makanan?
Pernah. Mengomentari makanan pernah? Pernah ya? Pernah? Pernah. Baik. Setelah Anda ngikuti kajian sunnah, setelah kenal dengan kajian sunnah, kenal dengan dakwah tauhid, apakah setelah itu masih pernah mencela makanan? Artinya apa itu? Hah? Udah kebiasaan. Walaupun nggak kenal sunnah sama saja, nggak ada perubahan. Baik, saya nggak tanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kalau Anda makan masakan orang lain, pernah nggak ngasih komentar? Nah? Sering. Tapi kalau Anda makan masakan Anda sendiri, dipuji. Jadi hanya untuk satu poin yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela makanan, tidak pernah mengomentari makanan. Kata An-Nawawi rahimahullah, mencela makan itu cukup luas cakupannya. Sampai pun kata beliau menyebut ghamil, kasinan, itu termasuk asin, hambar, kemudian apa lagi? Pahit, dan seterusnya, masuk kategori mencela makanan. Lebih parahnya lagi, habis masih tetap dicela. Dia sudah menghabiskan ke makanan, terus ngomong asin. Lihat tadi bapaknya udah habis. Subhanallah. Ungkapan yang dia sebutkan bukan rasa syukur kepada Allah, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi yang keluar dari dirinya adalah komentar berkaitan dengan makanan. Syukur tidak dia ucapkan, tapi komentar dia berikan. Padahal makanan sudah habis. Baik, disinilah jamaah, jika kita bandingkan antara diri kita dengan Nabi SAW, tidak mungkin bisa sama dari sisi akhlak, karena akhlak beliau termasuk mukjizat. Nah, jaminan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, berada di atas akhlak yang azim. Allah mensifati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan azim, sebagaimana Allah mensifati arasy dengan azim. Maka akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang agung. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak beliau sebagai sumpah. Di mana kita bisa menjumpai kalau Allah bersumpah dengan menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anda bisa lihat di surat Al-Hijr ayat 72. Baik. Manusia yang paling bejat akhlaknya itu siapa? Nah, Firaun. Kenapa? Kenapa? Ngaku tuh Tuhan, minta disembah dan ngaku Rabbukumul A'la. Innama ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia mengaku mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, dan belum pernah ada makhluk yang mengaku seperti itu. Sehingga Firaun adalah manusia yang dijuluki afsakun nasi fil alam, manusia yang paling fasik di alam. Baik. Sementara itu, kalau kelompok masyarakat yang paling bejat akhlaknya, yang kelompok kaum Lut, belum pernah ada pelanggaran yang terjadi berupa homoseksual sebelum kaum Lut. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, innakum ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian telah melakukan perbuatan keji yang belum pernah ada pendahulunya di alam raya ini. Sehingga kaum Lut itu melakukan yang sebelumnya tidak pernah ada di alam ini. Pelanggaran mereka tidak hanya homo, mereka juga perampok, dan mereka suka menindas. Sehingga kalau ada kelompok yang kecil jumlah sukunya, ditindas.
Itu kebiasaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menyatakan sumpah bahwa kaum Lut ini adalah kaum yang sangat rusak, Allah menggunakan sumpah dengan menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka, lafi sakratihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka mabuk dengan kesesatannya. Sehingga ketika Allah bersumpah untuk menyatakan bahwa kaum Lut itu orang yang rusak akhlaknya, Allah bersumpah dengan menyebut umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan isi umur itu apa? Isi umur itu apa? Perjalanan hidup. Beliau bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'amruka, demi umurmu, demi perjalanan hidupmu. Perjalanan hidup bentuknya adalah akhlak-akhlak mulia sepanjang perjalanan hidup beliau. Karena itu berdasarkan ayat ini ada sebuah keterangan yang Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ma aqsamallahu ta'ala hayati ahadin illa bihayatihi. Belum pernah Allah ciptakan satu jiwa yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah Allah bersumpah dengan kehidupan siapapun selain kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kehidupannya dijadikan apa? Sumpah. Yang itu menunjukkan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah, dengan semua keistimewaan ini, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Sehingga ketika Anda membaca sirah nabawiyah, Anda ketemu dengan aneka macam akhlak-akhlak beliau, perlu Anda sadari itu bagian dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ketika beliau memiliki akhlak yang demikian istimewa, Allah Subhanahu wa taala jadikan semua peringkai baik yang ada pada diri beliau maksimal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya akhlak buruk. Walaupun beliau manusia sebagaimana yang lain, tapi peringkai buruknya tidak ada. Caranya mengukur seperti ini. Semua akhlak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemberani. Pemberaninya beliau 100% enggak punya sifat pengecut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dermawan. Dermawannya beliau 100% tidak punya sifat pelit. Nabi sallallahu alaihi wasallam baik hati. Baik hatinya beliau 100% tidak punya sifat akhlak yang jahat. Seperti itu kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sementara kita kalau misalnya diminta untuk mengukur, Bapak punya sifat berani enggak, Pak? Punya ya? Punya sifat berani? Punya. Punya sifat takut enggak? Sedikit. Sedikit apa banyak? Misalnya Anda diminta penakut atau pengecut ya, berani atau ke arah pengecut? Pemberani. Misalnya ada jihad, panggilan jihad. Sudah di Bekasi, nggak jauh-jauh. Anda berani berangkat? Ya resmi. Tentu saja bukan jihad asal-asalan, jihad yang resmi, yang syar'i. Berani berangkat? Berani. Istrinya yang nggak berani. Istri bapak nggak berani. Anak-anak nangis, kira gimana? Mertuanya nangis. Tetap maju atau mundur? Hah? Maju atau mundur? Nah, seperti itulah kondisi kita. Kita punya sifat pemberani, tapi nggak 100%. Dermawan. Anda punya sifat dermawan. Maka mau bayar zakat, mengeluarkan sebagian uang untuk sedekah, mau untuk membeli buku yang bermanfaat, menderma dan seterusnya. Tapi sifat pelitnya ada nggak? Ada sifat pelitnya? Ada?
Ada dominan mana? Dominan mana? Dominan? Baik, Rasulullah SAW gak punya yang sebelah sini. Sifat pelit beliau tidak ada. Maka saat Nabi SAW menderma, beliau sama sekali tidak takut miskin. Ada orang yang dikasih oleh Rasulullah SAW kambing 1 lembah. Berapa jumlahnya? Gak usah dijumlah, diukur volumenya saja. Kambing diukur volume. 1 lembah isinya kambing. Orang yang menerima kambing itu langsung pulang. Kemudian dia menyampaikan kepada masyarakatnya, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad a'ta atiyatan lam yakhshal faqah. Wahai masyarakatku, ayo masuk Islam. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah memberikan kepadaku hadiah yang menunjukkan kalau dia enggak takut miskin. Ada enggak di antara kita yang siap seperti itu? Seperti Abu Bakar, menyumbang semua yang dimiliki. Ditanya sama Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Bapak bawa ATM, ditaruh di depan takmir, silahkan kalau mau diambil, pinnya ini. Siap insya Allah? Hah? Nggak sanggup ya? Karena kita masih ada sifat pelit. Sehingga sifat pelit itulah yang membuat kita terkadang dihalangi untuk melakukan amal berupa mengeluarkan harta. Mau keluarkan ini kok kayaknya berat. Kau tak infak lewat sampai mana coba? Buka dompet dengan warna-warni. Anda pilih yang mana? Hah? Abu-abu, kuning, hijau, oranye. Ada yang ini merah? 10.000. Baik. Jika ada pilihan 10.000, 50.000, 20.000, kotak infak lewat, Anda masukkan yang mana? Anda masukkan yang mana? 20.000. Yang 50.000. Kenapa enggak semuanya? Karena Anda masih khawatir, nanti kalau semuanya habis duit saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita masih ada sifat apa? Pelit. Walaupun ada yang dominan, ada yang kurang. Sehingga sifat pengecut itu ada yang berlebihan. Ada sebagian orang yang terlalu pengecut. Dengar berita apa dikit, takut. Sampai rasa takutnya itu jadi tekanan bagi dia. Ada orang yang sangat pelit. Saking pelitnya sampai merugikan dirinya. Ada satu cerita ya. Sudah pernah dengar ceritanya? Belum. Ada orang yang sangat pelit. Saat dia memberikan nafkah untuk anaknya, itu ditakar. Ngasih makan itu ditakar. Udah? Sampai ada salah satu anaknya yang sakit, terus gak doyan makan. Maka si bapak ini berpikir, kalau satu anak saya sakit gak doyan makan, berarti jika semua sakit, saya bisa menghemat lebih banyak. Karena semuanya gak doyan makan. Tanyalah orang ini kepada temannya, ada gak daerah yang sering kena wabah, yang di situ sering sakit? Ditunjukkan, ada di daerah ini. Berangkatlah dia ke situ. Dia pindah rumah ke daerah itu. Betul, semua anaknya sakit. Dan dia bahagia dengan itu. Karena pengeluarannya berkurang. Pengeluarannya berkurang. Sampai dia sendiri sakit, kemudian mati semuanya. Ada orang yang mati karena pelitnya. Sehingga pelit terkadang membahayakan bagi orang. Ada orang yang saking pelitnya sampai dibenci istrinya. Ada yang saking pelitnya sampai dibenci teman-temannya. Ada yang saking pelitnya sampai dibenci tetangganya. Ada yang pelit sampai dibenci oleh saudaranya. Ada apa? Ada nggak orang yang berantem dengan istrinya gara-gara suaminya pelit? Ada? Ada yang istri pelit sampai suaminya benci sama dia? Ada? Ada. Sehingga terkadang gara-gara sifat pelit membuat orang dimusuhi orang lain. Ini pelit yang melebihi batas.
Nah, makanya kalaupun kita tidak bisa punya akhlak dermawan 100%, maka jangan sampai punya akhlak kebalikannya di angka 100%. Geser ke kanan biar tidak terlalu gede bagian akhlak yang lawannya ini. Sifat pelit misalnya. Karena itu semuanya akan merugikan diri kita. Baik. Nah, setelah kita bisa melakukan seperti ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan analisis. Kira-kira kekuatan akhlak saya ada di mana? Caranya seperti ini, Pak. Anda siapkan 2 tabel. Tabel pertama, akhlak mulia. Tabel kedua, akhlak tercela. Dan di tabel yang pertama ada 2 kolom. Daftar akhlak, kolom yang kedua, skor. Tabel kedua, daftar akhlak, kolom berikutnya, skor. Masing-masing silahkan ukur sendiri. Akhlak baik, dermawan. Lawannya, pelit. Anda kasih skor. Pakai persentase. Kira-kira dermawan saya berapa persen? Akhlak berikutnya, sopan santun. Lawannya apa? Hah? Kurang ajar. Akhlaknya rusak misalnya. Lawan dari sopan santun gitu aja ya. Dinyatakan gak enak misalnya Anda tulis sombong. Kalau sombong kan rendah hati ya. Tawadhu, sombong. Nah, setelah Anda kumpulkan semuanya, nanti bisa diukur kira-kira total skor saya berapa. Rasulullah SAW di akhlak terpuji 100%. Di bagian ini 0. Karena beliau tidak punya sifat sombong. Nabi SAW tidak punya pelit, tidak punya sifat pengecut sebagaimana umumnya manusia. Baik. Selanjutnya, akhlak yang terpuji tadi, ada yang dia sifatnya anugerah dari Allah, dan ada yang itu hasil dari upaya seseorang untuk mewujudkannya. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Akhlak terpuji bawaan lahir atau akhlak terpuji hasil usaha? Yang mana, Pak? Hasil? Kenapa? Karena butuh perjuangan. Baik. Akhlak terpuji bawaan lahir ini lebih susah untuk berubah. Sehingga biasanya pelaksanaannya maksimal. Misalnya ada orang yang memang sejak kecil terkenal royal. Dia royal. Orang yang royal ini ketika menderma, dari dulu memang dia royal, gampang untuk mengeluarkan harta. Ada orang yang dulunya pelit, terus belajar jadi dermawan. Sekarang dermawan, mungkin gak bisa berubah? Hah? Mungkin ya. Balik lagi seperti sebelumnya. Karena yang bentukan manusia lebih gampang berubah. Baik. Sehingga kalau berbicara tentang masalah akhlak baik bawaan lahir dengan hasil bentukan, kalau Anda ditanya mana yang lebih baik, dilihat dari ketahanannya, bawaan lahir lebih bertahan. Tapi kalau dilihat dari hasil upayanya, hasil usaha lebih berpahala. Karena diupayakan. Dan kalau diupayakan ada sisi tantangan, dan itu akan memberikan tambahan pahala bagi yang bersangkutan. Baik. Karena itu bersyukurlah kalau Bapak Ibu diberi oleh Allah akhlak yang baik tanpa hasil dari mengupayakan. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang kalem, lembut, sampai gak kelihatan. Saking halusnya. Ada kayak gitu ya. Dan itu bawaan lahir. Sehingga orang ini dia apa-apain tetap halus, lembut, nyantai. Tidak pernah terlihat dia emosi. Punya teman kan seperti itu? Ada. Saya punya teman seperti itu. Jadi ngelenyem orangnya. Dia apa-apain gak pernah emosi dia. Orangnya gak pernah emosi. Karena bawaan lahirnya seperti itu. Ada orang sebaliknya, awalnya kasar, keras, tapi karena dia belajar untuk jadi lemah lembut, belajar lemah lembut, akhirnya jadi orang yang lemah lembut. Tapi ingat, hasil yang kedua ini
bisa jadi berubah sewaktu-waktu apabila orangnya tidak menjaganya. Baik. Oleh karena itu, ketika kita diberi oleh Allah akhlak yang mulia, perbanyaklah bersyukur, karena itu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Anda tanpa mengupayakan tapi Anda sudah memiliki. Anda sudah mengupayakan tapi Anda sudah memiliki. Sehingga kalau misalnya saya tanya, lebih milih mana? Lahir kaya atau lahir berakhlak mulia? Kan ada orang kaya sejak lahir ya. Pilih mana? Lahir kaya atau lahir berakhlak mulia? Yang mana, Pak? Lahir walaupun di tengah keluarga miskin? Gak apa-apa. Tapi sudah terlanjur gede, Pak. Baik. Sehingga berkaitan dengan masalah ini, kembali kepada kecenderungan. Anda itu lebih bangga dengan apa? Dengan akhlak terpuji Anda ataukah dengan harta yang Anda punya? Terkadang ada sebagian orang yang misalnya iri sama temannya. Dia itu lahir sudah kaya, warisan dari bapaknya, sehingga kaya sebelum dilahirkan. Tapi saya dimulai dari nol, orang tua saya orang biasa, saya tidak punya fasilitas hidup seperti dia dan seterusnya. Maka kalaupun Anda tidak punya itu, mintalah kepada Allah yang lebih baik daripada sebatas harta, yaitu dikasih anugerah oleh Allah akhlak yang mulia. Ada seorang sahabat bernama Al-Mundhir Al-Ashaj. Suatu ketika Al-Mundhir ini melakukan perjalanan bersama rombongan. Ketika sampai di Madinah, rombongannya berjumpa dengan Rasulullah SAW dari kejauhan. Maka mereka semua pun langsung bubar, meninggalkan hewan tunggangannya, terus berlari untuk nyalami Rasulullah SAW, hanya untuk jabat tangan dengan Nabi SAW. Tapi di kejauhan Nabi SAW melihat Al-Mundhir Al-Ashaj. Ternyata dia tidak ikut teman-temannya. Tapi yang dilakukan oleh Al-Mundhir, dia parkirkan kendaraannya di tempat yang benar. Kemudian dia menggunakan pakaian yang bagus. Setelah rapi, baru menghadap Nabi SAW walaupun sedikit terlambat. Pada posisi ketika dia menghadap Nabi SAW walaupun sedikit terlambat, dipuji oleh Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, Inna fika khullataini yuhibbuhumallah. Pada dirimu ada dua akhlak yang terpuji, yang dicintai oleh Allah. Al-hilm wal ana. Akhlak itu adalah al-hilm. Al-hilm itu apa? Tidak gerusa-gerusu, tidak asal-asalan. Wal ana, dan tenang. Sementara kawan-kawanmu tadi tiba-tiba langsung datang nyalamin Nabi SAW, orangnya belum mandi, belum ganti baju, masih berdebu, nempel-nempel Rasulullah SAW. Yang itu bisa jadi justru menunjukkan sifat yang tidak hormat kepada Nabi SAW. Maka Al-Mundhir bertanya, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabbalani alaihima. Ya Rasulullah, apakah saya yang mengusahakan akhlak itu? Aku yang mengusahakan akhlak itu, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan sifat itu kepadaku? Jawab Nabi SAW, balillahu jabalaka ma'alaiha. Namun Allah lah yang menganugerahkan akhlak itu kepadamu. Sehingga kau punya akhlak itu murni karena anugerah dari Allah. Makanya ketika kita diberi oleh Allah akhlak yang baik, misalnya Anda bisa baik hati dengan istri, bisa baik hati dengan anak, ibu-ibu bisa baik hati dengan suaminya, bisa baik hati dengan anaknya, baik hati dengan anggota keluarganya. Enggak semua orang mampu seperti itu, Pak. Tapi Anda berhasil melakukannya. Mudah-mudahan itu indikator bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akhlak yang baik untuk Anda. Baik. Nah, selanjutnya, walaupun demikian, ada akhlak yang itu bawaan lahir, namun akhlak yang terpuji itu bisa dipelajari. Melalui apa? Melalui apa? Berlatih.
Melalui proses berlatih. Sebab akhlak itu bukan teori, tapi akhlak itu materi terapan, bukan materi teori. Paham insyaallah? Baik. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memotivasi umatnya untuk berusaha membangun akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyebutkan tentang beberapa akhlak yang mulia yang bisa dimiliki oleh manusia. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan memberikan penjagaan bagi kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan untuknya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan siapa yang sabar, berusaha untuk sabar, maka Allah jadikan dia sebagai orang penyabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairam minhu wa asbagha minas sabri. Dan tidak ada anugerah yang diberikan oleh seseorang yang lebih mulia daripada anugerah sabar. Orang kalau bisa sabar, Pak, punya ketahanan yang lebih hebat, punya ketahanan yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Sehingga dari apa yang tadi kita sebutkan, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang terpuji bisa dipelajari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, belajarlah akhlak A, belajarlah akhlak B, belajarlah akhlak C, karena akhlak yang terpuji itu bisa dipelajari. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dimulai dari mana jika kita ingin mempelajari akhlak yang terpuji? Jawabannya adalah dimulai dari perbaikan batin, dimulai dari perbaikan hati. Kenapa dimulai dari perbaikan hati? Karena hati itu raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluha saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Dalam diri seorang hamba itu ada segumpal daging. Kalau baik-baik semuanya, jahat-jahat semuanya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Al-qalbu malikun, raja itu adalah hati, sedangkan anggota badan adalah pasukannya. Maka ketika hati ini disebut sebagai raja, berarti dia yang menentukan di posisi mana gerakan badan itu akan diperintahkan. Karena itulah dari sini jamaah dimuliakan Allah, jika kita ingin memiliki akhlak yang terpuji, maka kendalikan batin untuk selalu mencintai kemuliaan. Kamu kalau punya akhlak yang terpuji, hidupmu akan semakin mulia, hidupmu akan semakin indah, banyak orang yang butuh kamu, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dengan akhlaknya yang istimewa. Wallahu a'lam. Selanjutnya, untuk mewujudkan akhlak yang terpuji itu, di antara yang bisa dilakukan adalah memohon kepada Zat yang memberikan anugerah akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada siapa? Allah. Karena dialah Zat yang mengendalikan semua yang ada pada hambanya. Minta kepada Allah untuk diperbaiki akhlaknya. Doa apa Pak yang bisa dibaca? Salah satu contohnya doa itu. Beliau mengatakan, saluhal qalbu salihat umurud dunya wal akhirah. Apabila hati itu baik, maka semua perkara dunia akhirat akan baik. Ini perkataan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, idza saluhal qalbu saluhat umurud dunya wal akhirah. Kalau hati itu baik, maka seluruh urusan dunia akhirat akan jadi baik. Karena itulah Syekh bin Baz rahimahullah, apabila beliau tawaf, itu doanya minta kepada Allah diberi akhlak yang baik. Ada satu doa
Silakan Bapak Ibu hafalkan ya. Saya diktekan. Allahumma hdini, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa anta. Sudah? Kurang? Diulang. Allahumma hdini. Sudah? Li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha, la yahdini li ahsaniha illa anta. Sudah? Baik, coba diulang. Masya Allah. Baik. Allahumma hdini, ya Allah berikan petunjuk kepadaku li ahsanil akhlaq, agar memiliki akhlak yang terpuji. La yahdini li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang terpuji kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dariku akhlak yang buruk. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan dariku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada orang yang bisa, tidak ada zat yang bisa memalingkan dariku akhlak yang tercela kecuali Engkau. Baik. Tidak ada. Ulangi yang mana? Yang terakhir. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ada yang nulis doanya dari kiri ya. Nulisnya dari kiri ya. Nulis Arab dari kiri bisa? Hah? Yang ditulis apa? Latinnya. Entar browsing di Google. Insyaallah ada di Google. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang tercela kecuali Engkau ya Allah. Sehingga di sini kita bertawakal kepada Allah untuk akhlak yang kita miliki. Kita minta kepada Allah agar diberi akhlak yang mulia, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipalingkan dari akhlak yang tercela. Nah, ada doa juga yang dibaca oleh Syekh bin Baz. Kalau tadi hadis yang ini hadis dari Ahmad, ada doa yang dibaca oleh Syekh bin Baz. Beliau membaca doa tentang perbaikan akhlak, cukup ringkas. Allahumma aslih fasada qalbi, Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan di hatiku. Perbaikilah kerusakan di hatiku. Karena seorang hamba ketika hatinya rusak, maka yang lain ikut rusak. Sebab hati itu ibarat raja dan anggota badan adalah pasukannya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih fasada qalbi. Sudah? Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan di hatiku. Wallahu a'lam. Baik. Kalau saya terlalu banyak bicara, mungkin Anda akan ngantuk ya. Maka sebagai pengantar kita berikan sampai di sini.
Nanti sekiranya ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Kalau ada sisa waktu kita lanjut ke bab berikutnya. Baik. Gimana? Baik, kita kembalikan dulu ke moderator. Baik Ustaz, jazakallah khair. Kita ke pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma salli. Baik, pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang sedang belajar memperbaiki akhlak sering ia kurang sabar sedikit. Ada yang menyarankan agar ia banyak mengaji dan tahajud agar hati lebih bersih dan tidak mudah ke-trigger. Betulkah demikian Ustaz? Ada yang menyarankan banyak ngaji dan tahajud, terus Agar hati lebih bersih dan tidak mudah ke-trigger. agar hati lebih bersih dan tidak mudah Ke-trigger atau tertrigger, ya. terpicu dengan emosi. Betul. Betulkah demikian Ustaz? Insyaallah. Baik. Tadi kita sudah memperkenalkan bahwa sumber akhlak manusia adalah hatinya. Apabila seseorang memiliki hati yang baik, secara umum dia akan bisa mengendalikan perbuatannya dengan akhlak yang mulia. Nah, proses untuk memperbaiki hati tadi kita sebutkan di antaranya adalah tawakal hati, serahkan hati ini kepada Allah. Anda serahkan hati ini kepada Allah. Ya Rabbi, hatiku mungkin jahat, susah dikendalikan, maka aku pasrahkan kepadamu. Sehingga kita tawakalkan kepada Allah hati kita. Bentuknya gimana? Doakan hati. Contoh seperti doa yang tadi kita bacakan, hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk bisa memiliki akhlak yang terpuji. Tidak ada zat yang bisa memberikan petunjuk kepada diriku untuk memiliki akhlak yang terpuji kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dariku akhlak yang tercela. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena tidak ada orang yang bisa menghilangkan, memalingkan akhlak yang tercela dariku kecuali Engkau. Sehingga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diisi dengan apa? Dengan ilmu. Belajar, karena orang yang memiliki ilmu diiringi dengan niat yang tulus, ilmu itu akan membisikkan dirinya untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana perkataan sebagian sahabat, yahtiful ilmu bil amal in kana fihi wa illar tahal. Ilmu itu punya potensi untuk membisikkan amal. Sehingga orang yang punya ilmu, Bapak belajar apapun, nanti yang Bapak pelajari itu akan jadi bisikan bagi Bapak. Orang misalnya kerja di lembaga ribawi, lalu dia belajar fikih muamalah, kenal masalah riba. Setelah dia kenal, gimana kira-kira Pak? Berontak hatinya. Hati saya berontak. Saya ingin masuk kerja tapi hati saya melarang. Ini kan dosa, kamu nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini. Aku takut dengan dosa itu. Demikianlah pengaruh ilmu, dia bisa menjadi penghalang orang untuk berbuat maksiat. Maka dengan ilmu pula orang bisa memperbaiki dirinya untuk bisa lebih baik. Wallahu a'lam, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan termasuk diantaranya adalah bergaul dengan orang yang punya akhlak yang baik. Karena akhlak itu bisa menular sebagaimana akhlak bisa dipelajari. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apabila kita sudah berusaha berakhlak dan bersikap baik kepada orang tua, namun masih dianggap kurang baik atau durhaka kepada orang tua, bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita? Yang pertama, Anda mungkin perlu tanya kepada beliau, bagian mana yang kurang dari saya?
Bapak berkehendak apa untuk saya? Bapak ingin apa yang kira-kira belum Bapak terima dari saya? Kalau beliau menyebutkan, alhamdulillah, berarti di bagian itu tolong Anda perbaiki. Misalnya, kamu ngerti sama orang tua, sering hubungi Bapak, telepon tiap sekian hari atau tiap hari dan seterusnya. Sehingga ada request khusus yang diinginkan oleh orang tua dari anaknya. Nah, Bapak penuhi itu, Anda penuhi itu. Baik. Sepanjang itu hal yang mubah, silakan dipenuhi. Tapi kalau itu hal yang haram, jangan dituruti. Nabi SAW ingatkan, la ma'siyata li khaliqin, la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan bagi makhluk yang isinya maksiat kepada khaliq. Sehingga kalau orang tua nyuruh untuk berbuat buruk, anak enggak boleh ikut. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, maka jangan kau taati. Jangan kau taati dia. Sampai pada titik memaksa untuk berbuat syirik, jangan kau taati. Tapi tidak ditaati tidak sama dengan didurhakai. Saya enggak mau ikut perintah bapak yang ini, tapi kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap temani mereka dengan cara yang baik ketika di dunia. Maka tidak taat pada salah satu perintah itu tidak sama dengan durhaka. Sehingga Anda tetap berbuat baik kepada mereka walaupun Anda tidak mentaati perintah yang ini dari mereka. Bisa dipahami ya? Nah, mungkin orang tua juga kecewa. Nah itu, saya itu pengen kamu kalau bisa tahlilan misalnya ya. Kamu harus, apalagi misalnya serokalan, dibaan, dan aneka amalan-amalan yang lain. Kamu kalau bisa ini. Dia nyebut beberapa amalan tertentu. Lalu sang anak merasa, saya kok keberatan untuk melakukan ini. Terkadang orang tua nggak terima ketika ada amalan yang dia harapkan anak melakukannya, tapi tidak melakukannya. Nah, sudah sampai pada titik terakhir seperti itu, ya Anda sampaikan prinsip. Mohon maaf Bapak, saya tidak mengikuti amalan seperti itu. Tapi saya tetap akan bakti sama Bapak untuk perintah yang lain. Saya akan tetap memberikan sesuatu pada Bapak biar Bapak bahagia. Nah, jika orang tua masih menilai Anda durhaka, sejatinya yang salah adalah cara orang tua dalam menilai. Berarti yang keliru siapa? Orang tua dalam hal ini. Anda tidak berdosa, yang penting Anda sudah menunaikan kewajiban, selesai. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menasihati saudara yang punya akhlak royal, suka memberi orang, tapi sampai merugikan diri sendiri dan keluarga sampai terjerat pinjaman online? Masya Allah. Ya, seperti ini barangkali tidak tahu prioritas. Royal hal yang baik, tapi jangan sampai bagian yang wajib ditinggalkan. Nafkah untuk keluarga apa hukumnya? Wajib. Sehingga ketika dia menyadari nafkah untuk keluarga itu hukumnya wajib, maka jangan dahulukan memberi hadiah ke teman sementara nafkahnya belum dipenuhi. Ada prioritas di situ. Cukupi dulu nafkah keluargamu. Ketika masih ada sisa, barulah silakan kau berikan kepada yang lain. Jika memang Anda adalah orang yang sangat royal, pengen banyak memberi, ya jangan cuma memberi teman, tapi perhatikan dulu keluarga. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah orang disebut telah berbuat dosa jika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Saking tidak pernahnya anaknya diberi nafkah, sampai anaknya utang pinjol, utang ini, utang itu. Nah ini pelanggaran dari siapa? Orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Wallahu a'lam. Sepertinya banyak Ustaz pertanyaannya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya memberikan zakat mal ke saudara terdekat yang terlilit utang rentenir? Karena saudara saya buat biaya hidup sehari-hari sudah sulit. Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Bapak ngantuk nggak? Ngantuk? Kayaknya ngantuk ya. Nah, coba pegang pundak depannya, Pak. Pegang pundak depannya. Sebisanya. Sudah? Nah, boleh dipijat, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Baik. Cukup? Karena ngantuk itu menular ya. Sekitar saya ini ngantuk, saya ikut ngantuk gitu. Ngantuk. Ketularan sebelah ini ya. Ayo. Coba tarik nafas dulu, Pak. Biar enggak ngantuk. Nah, bismillah. Sudah? Nah, sekarang coba kita bahas pertanyaan tadi ya. Boleh enggak kita bayar zakat ke saudara yang terlilit utang rentenir? Membayar zakat tidak boleh keluar dari 8 asnaf ini. Karena ini yang ditetapkan oleh Allah. Jika di antara 8 golongan ini ada yang kerabat dekat kita, maka dia lebih berhak daripada yang lain yang bukan kerabat. Jika di antara 8 ini ada tetangga kita, maka dia lebih berhak daripada yang bukan tetangga. Jika dari 8 ini ada teman dekat kita, dia lebih berhak daripada yang bukan teman dekat. Sebab dalam penyaluran zakat itu ada tingkatan hierarkinya. Tidak boleh keluar dari 8 ini, tapi semakin punya kedekatan hubungan dengan kita, dia semakin prioritas untuk kita kasih. Yang pertama keluarga, kedua tetangga, ketiga teman dekat. Nabi SAW memberikan pujian untuk tetangga, untuk keluarga. Jika orang bayar zakat untuk keluarga, Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqatu lil masakin sadaqatun, was-sadaqatu li ahli lil aqarib sadaqatun wasilah. Sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah biasa. Tapi sedekah untuk kerabat nilainya sedekah plus silaturahmi. Baik. Orang kena jerat utang rentenir. Dari 8 ini beliau masuk yang mana? Ghorimin. Berarti yang bersangkutan apa? Ghorimin. Boleh enggak kita kasih zakat? Boleh. Karena ghorimin termasuk orang yang berhak dapat zakat. Sehingga bapak memberikan ke ghorimin, dan ghorimin ini kerabat Anda, maka nilainya 2, zakat plus silaturahmi. Sehingga tidak hanya boleh, bahkan dianjurkan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh diberikan kepada kakak? Yang misalnya mengerjai hutang atau apa gitu, Pak. Adik ngasih zakat ke kakak. Iya. Nah, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Nah, orang yang wajib kita nafkahi itu ada 4 atau ada 3 jalur. Saya ulang, orang yang wajib kita nafkahi ada 3 jalur. 1, jalur nasab. 2, jalur pernikahan. 3, jalur kepemilikan. Saya ulang ya, ada 3 jalur yang wajib kita nafkahi: nasab, pernikahan, kepemilikan. Yang wajib kita nafkahi karena jalur nasab hanya ada 2 arah, ke bawah dan ke atas. Anak, cucu, bapak, kakek, 2 arah. Sehingga kakek yang kaya punya cucu yang enggak mampu, karena bapaknya mungkin sudah meninggal, maka kakek ini wajib menafkahi cucunya. Sebaliknya, kakek yang enggak mampu punya cucu yang mampu, dia wajib menafkahi kakek. Atau nenek juga sama. Ya. Berikutnya, kewajiban untuk memberikan nafkah karena pernikahan ini hanya terjadi pada 1 orang, yaitu istri. Istri wajib dinafkahi oleh suami dan tidak sebaliknya.
Yang ketiga karena kepemilikan, yaitu budak. Budak itu milik siapa? Majikannya. Sudah? Oleh karena itu majikan wajib memberikan nafkah ke budak. Nah, 3 ini nggak boleh dikasih zakat, walaupun nggak mampu. Saya punya kakek miskin, boleh nggak saya kasih zakat? Bukan dikasih zakat, kasih nafkah. Karena kakek itu miskin, maka yang wajib memberikan nafkah adalah cucu-cucunya yang berkemampuan. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, bolehkah memberikan zakat ke kakak? Jawabannya boleh, karena kakak tidak wajib dinafkahi. Yang wajib dinafkahi itu atas bawah, ayah ke atas, kemudian anak ke bawah. Yang ke samping, saudara, sepupu, ponakan, kemudian paman, bibi, itu semuanya tidak wajib kita nafkahi. Wallahu a'lam. Dan yang selanjutnya Ustadz, bagaimana memperbaiki akhlak suka marah-marah, tidak sabar ke anak? Apakah pakai doa yang tadi diajarkan bisa saat dibaca sujud bisa dilakukan? Bagaimana memperbaiki akhlak suka marah-marah ke anak? Selain dengan banyak membaca doa tadi, Anda serahkan diri Anda kepada Allah. Ya Allah, kalau saya lagi emosi sama anak, aku serahkan kepadamu agar kau menahannya. Karena terkadang orang ketika sudah tidak mampu untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki orang lain, solusinya tinggal satu: serahkan kepada Zat yang menguasai batin hamba. Ada seorang ulama yang punya anak nakal, tapi kemudian dia pasrahkan anaknya kepada Allah, lalu anaknya berubah jadi anak yang saleh. Siapa namanya? Siapa namanya? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad punya anak namanya Ali. Ali bin Fudail bin Iyad. Ali di usia remaja gelidik, nakal, sehingga membuat bapaknya itu pusing. Sampai ketika Fudail merasa putus asa untuk memperbaiki akhlaknya, beliau pasrahkan anaknya kepada Allah. Ya Rabbi, aku serahkan kepadamu untuk anakku, silahkan kau perbaiki. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang memperbaikinya. Akhirnya Ali diperbaiki oleh Allah, sehingga dia menjadi orang yang sangat senang tadabbur Al-Quran. Ali bin Fudail jadi seorang anak yang senang untuk merenungi kesalahannya, banyak berdoa kepada Allah, sering nangis dan seterusnya. Sampai ketika beliau membaca ayat-ayat dalam Al-Quran yang isinya tentang surga dan neraka, itu mesti selalu tidak tertahankan untuk nangis. Hingga para imam sholat jamaah, kalau di belakangnya ada Ali, maka mereka milih ayat yang isinya kisah, kisah tentang Fir'aun, kisah tentang nabi-nabi di masa silam, karena di belakangnya ada Ali. Tapi kalau tidak sedang ada Ali, milih ayat tentang surga dan neraka, milih ayat tentang akhirat, tentang hari kiamat. Nah, satu ketika imam sedang sholat, beliau membaca ayat tentang surga dan neraka. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sangat kuat, sampai orang itu pingsan, sekian hari mati. Dan itu adalah Ali bin Fudail bin Iyad. Maka beliau dikenal dengan julukan apa? Qatilul Quran, korbannya Quran. Karena meninggal disebabkan apa? Mendengar lantunan suara Al-Quran yang membahas tentang masalah akhirat, sampai membuat beliau menangis hingga beliau pingsan, terus beliau mati. Kisah yang cukup ma'ruf tentang Ali bin Fudail bin Iyad. Mungkin Anda merasa emosi dengan anak di posisi ketika anak itu nakal sekali. Ibu sudah merasa jengkel, sudah merasa gak sanggup, serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku pasrahkan anakku kepadamu. Perbaikilah akhlaknya, perbaikilah budi pekertinya, sehingga Anda mohon kepada Allah agar anak ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda memperbaiki diri dengan tahan diri saat emosi, jangan sampai diluapkan.
dan berdoa kepada Allah agar hati ini Allah yang ngatur ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua, Anda mohon kepada Allah Ta'ala agar anak Anda diperbaiki oleh Allah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau bertanya Ustaz, apakah dosa besar kalau kita tidak bisa memaafkan orang yang sudah memfitnah dan menzolimi kita? Karena sampai detik ini saya tidak bisa memaafkan orang tersebut. Apakah termasuk dosa jika kita tidak bisa memaafkan kezaliman orang lain? Yang pertama begini, di saat orang itu berbuat zalim kepada kita, maka yang berkewajiban untuk melakukan permohonan maaf siapa? Yang pelaku zalim. Sudah? Selanjutnya, jika pelaku zalim ini sudah meminta maaf, apakah wajib bagi kita untuk memaafkan? Wajib atau tidak? Tergantung keadaan. Sudah? Rinciannya gimana Pak? 1. Apabila orang yang kita zalimi ini, jika dia dimaafkan, semakin menjadi-jadi, seperti memberi kesempatan bagi dia untuk gampang berbuat zalim, nah, tinggal minta maaf, terus dimaafkan, selesai. Nanti berbuat zalim lagi, tinggal minta maaf, dimaafkan, selesai. Jika memang ada peluang seperti itu, Anda sebaiknya tidak maafkan. Tujuannya apa? Jadi edukasi bagi yang bersangkutan. Biar ada rasa jeda, ada apa? Orang ini punya keinginan untuk menyesali kesalahannya, perbuatannya, sehingga dia jera dengan itu. Ketika dia jera dengan perbuatannya, mudah-mudahan nanti bisa memperbaiki diri. Karena itu Rasulullah SAW tidak memaafkan kesalahan sebagian orang. Ada orang yang dulu lidahnya sangat pedes kepada Nabi SAW sewaktu beliau dakwah di Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memberikan jaminan selamat kepada siapa? Kepada siapa? Semua masyarakat, dengan syarat dia masuk Masjidil Haram atau masuk ke rumah masing-masing dan tutup pintu. Yang ketiga, masuk ke rumah Abu Sufyan. Jadi Nabi SAW memberikan ultimatum kepada masyarakat Mekah. Aku membawa pasukan yang besar. Di tahun 5 Hijriah, penduduk Mekah menyerang Madinah dalam peristiwa perang Khandaq, dan mereka tertahan dengan parit sehingga nggak bisa masuk. Dibalas oleh Nabi SAW ketika peristiwa Fathu Mekah. Beliau datang dengan membawa pasukan yang banyak dan berhasil masuk Mekah. Dan masyarakat Mekah ketika itu diberi ultimatum, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk ke rumah masing-masing aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Akhirnya sepi Mekah, sehingga tidak ada kontak senjata, karena mereka sudah mengamankan diri di tempatnya masing-masing. Nah, di saat di Masjidil Haram itu Nabi SAW melakukan putusan untuk beberapa orang yang beliau tidak maafkan. Salah satunya Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal itu dikejar karena beliau, Nabi SAW memutuskan, ketemu Abdullah bin Khattal, bunuh dia, walaupun sudah minta maaf, karena tidak dimaafkan. Orang ini paling jahat, nyelekit ucapannya, banyak menyakiti Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Sampai Abdullah bin Khattal itu berlindung di kiswah Ka'bah. Dia pegangi kiswah Ka'bah, tapi tetap ditangkap oleh para sahabat, kemudian dibunuh oleh sahabat atas keputusan Nabi SAW. Baik, sehingga di sini jemaah, terkadang ada posisi kita tidak harus memaafkan, karena kalau memaafkan mungkin bagi yang bersangkutan itu akan memberikan kesempatan bagi dia untuk mengulang kezaliman. Yang kedua, apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan, lalu ada konsekuensi besar yang harus Anda tanggung. Misalnya, gara-gara perbuatan kamu saya rugi 100 juta. Saya rugi ini, saya rugi ini, saya rugi ini. Gara-gara perbuatan dia. Terus orang itu minta maaf. Apakah kita harus serta-merta memaafkan?
Tidak harus. Jika misalnya Anda minta kompensasi, saya mau memaafkan kamu, tapi dengan syarat kau gantikan senilai 100 juta. Kok yang bersangkutan tidak mau? Enggak, kalau gitu saya nggak mau minta maaf. Berarti boleh nggak Anda tidak memaafkan? Boleh. Kenapa? Karena dia belum menunaikan kewajibannya. Sehingga ketika ada sebuah perbuatan dolim sampai menimbulkan kerugian, lalu yang mendolimi itu minta maaf, kemudian Anda tidak mau memaafkan karena dia belum bayar kompensasi, boleh. Sebab taubatnya di sini harus menggantikan dampak kerugian yang Anda tanggung. Yang ketiga, orang itu melakukan kesalahan, tidak ada dampak kerugian yang berarti. Kalaupun ada cuma sakit hati. Lalu yang bersangkutan minta maaf. Dan dia bukan tipe orang yang suka mengulang kesalahan. Artinya ini bukan dijadikan kesempatan untuk kembali berbuat jahat. Maka Anda wajib untuk memaafkan. Jadi selain nomor 1, selain nomor 2, orang ketiga ini wajib memaafkan. Jika tidak, maka dia yang salah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami yang bakhil, apakah kita boleh mengambil uangnya? Dan jika bakhilnya sudah disampaikan tapi tidak berubah juga, apakah istri boleh mengajukan khulu? Bakhilnya gimana? Bakhil. Ini bakhil aja Ustaz. Jika suami yang bakhil, apakah kita boleh mengambil uangnya? Ya, yang kedua, dan jika bakhilnya sudah disampaikan kepada suami dan suami tidak berubah juga, apakah istri boleh mengajukan khulu? Bakhilnya sudah disampaikan ke suami ya. Baik. Apabila orang itu sakit, maka yang mendapatkan dampak buruknya siapa? Dia. Tapi kalau orang itu sakit budi pengertinya, yang mendapatkan dampak buruknya orang lain. Sakit fisik kita yang dapat dampak buruk, sakit jiwa, sakit hati, sakit karakter, orang lain yang mendapatkan dampak buruk. Salah satu contohnya tadi, suami pelit, suami galak, terus suami apa lagi? Suami yang tidak sopan dan seterusnya. Siapa orang yang pertama kali dapat dampak buruknya? Istri. Makanya Nabi SAW jadikan itu sebagai alat ukur. Khiyarukum linisaikum. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Kenapa Pak kok kepada istrinya, bukan kepada ustadznya? Karena Anda bersama istri lebih lama daripada bersama orang lain. Maka kebersamaan Anda bersama istri Anda, termasuk istri bersama suaminya, tidak akan mungkin bisa bertahan tuh jaim terus. Kalau di depan ustaz kan bisa jaim, nunduk gini kan, seperti serius. Itu kalau di mana? Di depan gurunya. Tapi kalau di depan istri, jaim nggak Pak? Berapa lama Anda tahan untuk jaim di depan istri? Pas pengantin baru, cuman semalam 2 malam masih bisa jaim. Habis itu layar terkembang, ketok aslinya kelihatan. Nah, posisi orang ketika dia bersama istrinya pasti akan kelihatan aslinya. Di saat itulah sang istri bisa menilai suaminya ini punya akhlak baik atau buruk. Maka Nabi SAW jadikan itu sebagai acuan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Demikian pula wanita yang terbaik adalah wanita yang terbaik kepada suaminya. Karena mereka yang paling tahu tentang akhlak pasangannya. Baik, selanjutnya suami pelit. Apakah istri boleh mengambil harta suaminya? Udah dijawab ya.
Baik, yang jawab boleh, dalilnya apa? Apa dalilnya? Ada seorang wanita namanya Hindun. Hindun istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan dilaporkan oleh Hindun kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid, la yu'tini ma yakfini wa waladi. Abu Sufyan itu orangnya pelit. Dia tidak memberikan kebutuhan nafkah yang cukup untukku dan anakku. Maka Rasulullah SAW ngasih saran, silahkan kamu gugat cerai. Apakah itu sarannya? Tidak. Sehingga saran yang beliau sampaikan itu saran perbaikan, bukan saran merusak. Nabi SAW tidak mengatakan, kalau kayak gitu gugat cerai saja, cari suami yang lain. Jangan kayak gitu ya. Tapi Nabi SAW masih saran, khudhi mim malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan kamu ambil hartanya yang cukup untuk dirimu dan anakmu. Sehingga ibu-ibu ketika punya suami yang pelit sampai kurang ketika ngasih nafkah, maka Anda boleh ngambil harta suami dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jangan sampai tahu. Karena kalau tahu kan bahaya ya. Akan jadi masalah yang berkepanjangan. Sehingga kalau bisa seperti itu, lakukan. Yang kedua, kalau suami sangat pelit, sudah diberitahu tapi tidak mau berubah, apakah istri boleh gugat cerai? Pelit itu bertingkat, dan batasannya yang sampai pada tingkatan dosa adalah jika pelit menyebabkan orang tidak mau menunaikan kewajiban. Itu dosa. Contoh, ada orang punya banyak tabungan tapi nggak mau daftar haji. Dia pikir kalau saya daftar berdua sama istri 50 juta, terus nanti akan nunggu antrian 30 tahun. Duit 50 juta nganggur selama sekian puluh tahun. Sayang, saya kehilangan waktu investasi uang. Perhitungannya sampai situ ya. Akhirnya dia nggak mau daftar. Banyak Pak orang kaya yang nggak pernah terbetik dalam hatinya untuk daftar haji. Bahkan jangankan daftar haji, daftar umroh aja tidak. Sehingga saking pelitnya orang ini sampai dia tidak mau menunaikan kewajiban. Kalau mungkin menderma, dia menderma. Tapi dia untuk kewajiban dia berangkat haji, berangkat umroh. Umroh pertama itu wajib. Umroh pertama itu hukumnya wajib. Dia sama sekali nggak mau mengeluarkan. Dianggap itu sia-sia, cuman pemborosan di tanah suci sana dan seterusnya. Maka orang ini pelit yang sampai pada tingkatan dosa. Seorang suami yang pelit sampai tidak memberikan nafkah yang cukup bagi istrinya, apa hukumnya? Apa hukumnya? Dosa atau tidak? Jika emang nggak punya ya nggak apa-apa. Kalau suami masih mampu, tabungannya sebenarnya ada, tapi dia tidak mau ngasih nafkah ke istrinya yang cukup, ini suami pelit sampai tingkatan dosa. Nah, kalau pelitnya tidak sampai tingkatan dosa, ibu sudah dikasih yang cukup, cuman karena pingin seperti yang dimiliki oleh temannya. Nah, masalahnya uang saku dari suami nggak ada, maka Anda tidak perlu gugat cerai karena itu bukan alasan yang kuat. Beda dengan yang kedua tadi, sudah nggak cukup Pak, dan suami sudah diingatkan, saya itu nggak cukup, yang seharusnya misalnya sebulan anggaplah 2 juta, baru ngasih 700.000. Sudah, dan Anda merasa ini nggak cukup, maka Anda boleh gugat cerai, karena berarti suami ya telah memberikan atau tidak menunaikan kewajiban dia sebagai suami, yaitu nafkahnya kurang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya bagaimana caranya mendakwahkan saudara istri saya yang melakukan perbuatan syirik dan bid'ah, sedangkan saya seorang mu'alaf yang masih belajar agama Islam. Nah, ada istilah orang Jawa nyebut
nabok nyileh tangan. Artinya apa? Pinjam tangan orang untuk mukul. Kalau Anda sendiri yang menyampaikan, mungkin mereka berat untuk menerima. Apalagi mereka memandang, oh kamu baru masuk Islam kemarin sore, alif bata aja belum khatam, kok tiba-tiba sudah memvonis orang berbuat syirik dan seterusnya. Akan ada banyak komentar yang menjadi penghalang bagi dia untuk dapat hidayah. Tapi mungkin yang lebih tepat, dia dikasih share video. Coba tonton video ini. Coba tonton video ini. Taruh di grup WA keluarga atau langsung dikirim yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan mau nonton nggak mau nonton terserah dia. Mungkin ketika dia lagi suntuk ya, kemudian sebelum tidur dia scroll WA Anda, kok uji coba ditonton video itu. Mudah-mudahan ada perubahan. Atau Anda misalnya kasih artikel-artikel yang baik. Baik, saya kira praktek ini tidak sulit. Cuman masalahnya, apakah nanti diperhatikan, itu bukan urusan kita. Karena kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan, masalah diterima atau tidak kembali kepada masing-masing orang yang menerima informasi itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, jika tadi disampaikan Ustaz bahwa umroh pertama adalah wajib, apakah boleh jika umroh sendirian tanpa mahram karena usia sudah mau 40 tahun, takut meninggal belum sempat umroh? Jazakumullahu khair. Apakah diperbolehkan umroh tanpa mahram? Disebabkan untuk umroh yang pertama disebabkan karena keterbatasan. Berkaitan dengan safar tanpa mahram, para ulama memberikan banyak rincian. Sederhananya seperti ini. Yang pertama, orang yang safar tanpa mahram karena darurat. Contoh, dia berada di negeri kafir, kemudian mau pindah ke negeri muslim, dan tidak ada mahram yang menemaninya, hukumnya boleh. Sebagian sahabiat yang suaminya nggak mau masuk Islam, kemudian dia sudah masuk Islam, lalu hijrah ke Madinah, mereka berangkat tanpa mahram. Perjalanannya jauh ya. Mekah dan Madinah masa silam bisa sampai 8 hari atau 1 pekan. Cukup lama. Ya? Dan jalanannya sepi. Bayangin, perempuan seperti itu akan cukup beresiko. Tapi banyak sebagian orang yang seperti itu. Makanya turun surat Al-Mumtahanah. Itu salah satu di antara latar belakangnya adalah adanya beberapa perempuan-perempuan yang datang dari Mekah masuk ke Madinah menyatakan masuk Islam, sementara suaminya belum masuk Islam. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, famtahinuhun, jika ada wanita yang datang kepadamu untuk berhijrah menyatakan dirinya masuk Islam, maka ujilah dulu mereka. Ujiannya apa? Untuk memastikan orang ini pindah ke Madinah apakah karena ingin masuk Islam atau karena berantem sama suaminya. Karena ada yang mungkin berantem sama suaminya, terus dia ke Madinah minta perlindungan, yang sebenarnya belum ada keinginan untuk masuk Islam. Baik, sehingga untuk safar seperti ini yang sifatnya apa? Darurat, hukumnya boleh. Yang kedua, safar yang tidak sampai pada tingkatan darurat tapi wajib. Contoh, safar haji atau safar umroh pertama. Boleh nggak Pak dilakukan tanpa mahram? Baik, jika tidak memungkinkan untuk ditemani mahram karena keterbatasan dana, bukan karena pelit ya, dananya aja tapi pelit, beda lagi. Karena keterbatasan dana, maka dalam posisi ini, apakah dia boleh berangkat tanpa mahram? Ada khilaf, ada 3 pendapat di sana. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh khusus haji wajib dan umrah wajib, dan ada yang mengatakan nggak boleh secara mutlak. Dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan hukumnya boleh
untuk haji dan umrah wajib. Sehingga kalau ada fatwa bahwa sebagian ustadz mengatakan bagi ibu-ibu yang ingin berangkat umrah sendirian tanpa mahram, hanya khusus untuk umrah yang pertama hukumnya boleh. Ini diantara pendapat yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama Hambali. Dan ini bukan termasuk penyimpangan, karena mereka punya alasan yang cukup kuat jika Anda bandingkan dengan pendapat yang lain. Yang ketiga, untuk safar bukan darurat, bukan wajib. Safar yang bukan darurat dan bukan wajib. Boleh enggak tanpa mahram? Jawabannya tidak boleh. Karena tidak ada alasan yang cukup kuat. Misalnya sama teman-temannya mau kulineran ke Jawa, terus rame-rame ke Jogja naik bis. Ya, tapi itu kan bersama rombongan banyak orang, aman insya Allah. Ya bukan masalah aman dan tidak aman, tapi kewajiban untuk membawa mahram itu harus ada di situ. Karena safar Anda adalah safar yang bukan untuk hal yang wajib, maka harus ada mahram. Wallahu a'lam. Masih bisa Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah berpisah dengan mantan suami, tapi sewaktu masih bersama suami saya punya hutang riba. Tapi sewaktu masih bersama saya punya hutang riba. Adakah kewajiban saya untuk melunasi hutang tersebut? Karena hutang itu atas nama saya dan sampai sekarang hutang tersebut belum dilunasi oleh mantan suami. Dan sewaktu menerima uang tersebut langsung saya berikan kepada suami tanpa saya ambil 1 sen pun. Uang itu digunakan untuk Suami. kepentingan suami. Posisi istri hanya dipinjam namanya untuk utang di bank. Betul. Jika demikian berarti utang itu tanggung jawab suami. Nah, ketika itu jadi tanggung jawab suami, kok Anda berpisah dengan suami, maka yang berkewajiban untuk melunasi adalah yang menerima manfaat utang, yaitu mantan suami Anda. Tapi secara legal di tempat kita namanya adalah nama Anda, ya mungkin Anda yang akan dikejar. Nah, terus gimana Pak kalau sudah terjadi seperti itu? Ya coba Anda sampaikan ke mantan suami dengan serius, tolong ini diselesaikan sebisa mungkin. Kalau tetap gak mau gimana Pak? Nah itu yang susah. Anda tidak akan mungkin bisa melakukan pemaksaan, karena yang bersangkutan mungkin sudah berada di tempat yang berbeda dari kota Anda, atau dia sudah tidak lagi peduli dengan diri Anda. Jika memang terjadi demikian dan dia tidak bertanggung jawab, berarti Anda didolimi. Anda didolimi. Selanjutnya, agar nanti tidak semakin besar bunganya, silahkan diupayakan sebisanya. Silahkan diupayakan sebisanya. Lalu gimana Pak? Anda berhak untuk dapat zakat karena status Anda sebagai ghorimin, sehingga nanti boleh mengajukan ke lazis, apapun lazisnya. Jika memang di ACC Anda dikasih uang A, dikasih uang B, silahkan dikumpulkan untuk dipakai melunasi hutang. Wallahu a'lam. Mungkin itu sebagai solusi. Baik. Tanya lagi Ustaz. Baik. Ini Ustaz, peserta kuat sampai jam berapa? ini pertanyaan sepertinya masih banyak. Mereka sudah makan siang belum? Belum. Itu yang bikin kasihan. Baik, satu lagi. Satu Ustaz ya. Bismillah. Ini agak sedikit luar tema Ustaz, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ustadz, bolehkah kita sholat dengan niat yang berbeda dengan imam? Misal imam sholat taraweh, tapi kita niat sholat isya karena terlambat datang ke masjid. Orang sudah sholat taraweh, tapi kita belum sholat isya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Nah, berkaitan dengan perbedaan niat antara imam dan makmum, ada khilaf di antara para ulama. Dan ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, tidak boleh ada perbedaan apapun antara imam dan makmum, baik lahir maupun batin.
Lahir dan batin itu maksudnya sampai niat, gerakan-gerakan minor semuanya harus sama. Pendapat yang kedua, boleh beda niat antara imam dan makmum, dan juga boleh ada perbedaan untuk gerakan minor. Sehingga misalnya imamnya sholat duhur atau sholat asar, Anda belum sholat duhur, maka Anda bergabung dengan imam sholat asar, tapi Anda punya niat duhur. Sudah? Baik. Niatnya beda, terus gerakan minornya beda. Misalnya imam saat iktidal sedekap, Sami Allahu liman hamidah, dia sedekap. Sementara Anda saat iktidal irsal, dilepas. Dan Anda lihat imamnya sedekap. Boleh nggak Pak kita tidak sedekap? Menurut pendapat yang kedua ini boleh. Ya. Pendapat yang ketiga, tidak boleh beda niat, tapi boleh beda gerakan minor. Jadi kalau niatnya harus sama, namun gerakan minornya boleh beda. Iya, gerakan minornya boleh beda. Sehingga sama-sama duhur atau sama-sama subuh, imamnya kunut, Anda tidak kunut. Karena gerakan kunut termasuk gerakan minor. Gerakan mayor itu yang kayak gimana Pak? Berdiri, rukuk, sujud, itu gerakan mayor. Sehingga nggak boleh imam berdiri, Anda sujud, itu tidak boleh. Imamnya sudah tasyahud, Anda masih rukuk, tidak boleh. Karena ini beda di gerakan mayor, kelihatan gitu ya. Orang lihat, ini sujud, ini rukuk. Ini mana imam, mana makmum. Nah, kalau sampai seperti ini tidak boleh. Sudah? Tapi untuk niat harus seragam. Duhur semua, asar semua. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat dalam hal ini, karena ini sifatnya istihadi, yang lebih tepat adalah diperbolehkan beda niat dan beda gerakan minor. Sehingga imam sholat sunnah tapi Anda sholat wajib, boleh. Imam sholat taraweh, Anda sholat isya, boleh. Anda sholat ba'diyah subuh, ba'diyah maghrib, Anda sholat ba'diyah maghrib. Ada makmum yang baru datang, plek, jadi Anda ditunjuk jadi imam. Sudah? Imamnya sholatnya apa? Sunnah. Makmumnya sholat maghrib. Boleh ini? Boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghindari lingkungan orang-orang yang suka bergibah? Karena sepertinya sulit untuk menghindar, Ustaz. Makasih. Bagaimana? Ini baterainya habis. Iya. Sebentar. Ya, mungkin baterainya habis. Ya, nggak kuat. Ini kecapean. Bismillah. Nah, bagaimana caranya menghindari lingkungan yang suka ghibah? Karena sepertinya sulit. Berarti Anda harus pindah rumah. Ya, memang terkadang kita sebenarnya tidak menghendaki terjadinya riba, tapi yang circle kita misalnya suka melakukan ghibah. Jika memang demikian, berarti silahkan Anda dekat dengan mereka di waktu kira-kira mereka tidak ghibah.
Kapan itu? Saat sholat jamaah. Kapan lagi? Saat pengajian bareng. Atau kegiatan-kegiatan yang mereka sibuk dengan aktivitas khusus. Tapi ada momen tertentu mereka terkadang ngobrol bareng, gibah di mana-mana, rapat RT, kerja bakti. Nah, yang kayak gini berarti Anda pilih tempat duduk yang aman. Sehingga biasanya mana ya? Oh, biasanya sama orang itu, dia pendiam. Nah, mepet sama dia. Yang penting kan kelihatan. Anda tetap hadir dalam kerja bakti, Anda hadir di rapat RT, tapi Anda merapat dengan orang yang tidak suka bicara. Ya intinya berusahalah sebisa mungkin untuk menghindar. Karena kalau kita sedang duduk lalu ada orang gibah, kemudian kita pergi langsung, mungkin yang bersangkutan akan tersinggung. Sehingga kita cari cara, ya sudah jangan dekat-dekat dengan tempat seperti itu sebisanya. Wallahu a'lam. Baik, karena mikrofon sudah ada di depan dan boleh minta untuk segera ditutup. Alhamdulillah, terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan walaupun dalam kondisi ngantuk. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekiranya ada hal yang penting untuk Anda bagikan kepada yang lain, silakan dibagikan. Semoga Anda masuk dalam rantai kegiatan menyebarkan kebenaran, menyebarkan kebaikan kepada yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia boleh bertanya. Gimana? Pas lagi Jumatan, kan ketika khotib naik itu kita kan